Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi kita mengenai angka indeks. Angka indeks itu adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Jadi karena angka indeks ini berhubungan dengan periode atau waktu, maka akan ada dua periode. Periode atau waktu dasar dan periode atau waktu berjalan. Kalau periode dasar atau waktu dasar itu periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan kegiatan. Dua kegiatan yang dibandingkan tadi ya. Kalau periode waktu berjalan, periode yang dipakai yang sedang berjalan atau periode yang diperbandingkan dalam kegiatan tersebut. Jenis-jenis angka indeks. Jenis-jenisnya yang pertama indeks harga. Angka yang dapat dipakai untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga sejenis barang maupun sekelompok. Lalu ada indeks kuantitas. Angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas sejenis barang atau sekelompok barang yang dihasilkan. Lalu indeks nilai adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang yang diproduksi. Cara perhitungan angka indeks kita masuk lagi ya. Jadi angka indeks ini dibagi dua, ada angka indeks tidak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Lalu angka indeks tidak tertimbang ini maksudnya apa? Angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Jenis-jenis dari angka indeks tidak tertimbang ini adalah metode angka relatif, metode agregat, metode rata-rata relatif. Lalu kalau angka indeks tertimbang, ini jenisnya ada Laspeyres, Paasche, Drobis, Fisher, Marshall, Gewirth, Walsh. Lalu ada metode rata-rata tertimbang. Jadi sebenarnya indeks harga tertimbang ini dia nanti terbagi dua ya, metode agregat sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Yang Laspeyres, Paasche, Drobis ini merupakan metode agregat sederhana yang tertimbang. Lalu yang kedua nanti metode rata-rata tertimbang ini ya. Nah, kita masuk dulu indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang ini ada rumusnya. Menggunakan tiga cara ya mencarinya. Yang pertama metode angka relatif. Nah, lambangnya adalah IP. IP itu indeks harga T,0. Rumusnya PT per P0 kali 100. PT adalah harga pada periode T, P0 harga pada periode dasar. Kalau metode agregat, sig IP indeks harganya sama dengan rumusnya sigma dari PT per sigma dari P0 kali 100. Sigma PT itu jumlah dari harga pada periode T, sigma P0 adalah jumlah harga pada periode dasar. Lalu metode rata-rata relatif, rumusnya adalah sigma dari PT per P0 kali 100 dibagi K. K adalah banyaknya barang. PT tadi sudah ya, harga pada periode T, P0 harga pada periode dasar. Nah, kita masuk lagi indeks harga tertimbang. Indeks harga tertimbang ini kan dia terbagi dua. Ada yang metode agregat sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Yang pertama dulu metode agregat sederhana. Dia terbagi 5 ya metodenya. Nah, ini untuk metode rata-rata tertimbang dari indeks harga tertimbang ada 2. Untuk nilai pada periode dasar menggunakan rumus Laspeyres. Rumusnya adalah sigma PT per P0 kali P0 kali P0 kali Q0 per sigma P0 kali Q0. Untuk nilai pada periode berjalan, rumus Paasche. Ini dia. Kita masuk indeks nilai. Indeks nilai ini lambangnya IN. Sigma PT kali kita dibagi sama sigma P0 kali Q0 kali 100.
Contohnya ini, tabel produksi tahun 95 sampai 96. Jenis tanaman tertentu. Tentukan indeks nilai tahun 96 dengan tahun dasar 95. Jadi kita tahun dasarnya adalah 95. Jadi yang P0 dan Q0-nya berarti tahun 95 ya. Harga P, produksi Q. Lalu PT dan QT-nya artinya di tahun 96. PT-nya adalah yang tahun 96, harga di tahun 96. QT-nya adalah produksi di tahun 96. Rumusnya kan sigma PT kali QT. Artinya kita cari dulu PT kali QT, sigma dari P0 kali Q0, kita cari juga dulu P0 kali Q0. Seperti ini ya penjelasannya. Tadi kan P0 Q0 ini, P0 menunjukkan harga di tahun 95 ya. Q0 menunjukkan jumlah produksi di tahun 95. Lalu PT itu adalah harga di tahun 96. QT adalah produksi di tahun 96. Kita cari dulu tabel P0 kali Q0-nya. Artinya P0 kita kalikan dengan Q0. Cari masing-masing, lalu cari PT kali QT. Jumlahkan. Nah, itu yang masukkan ke rumus indeks nilai tadi. Rumusnya kan sigma PT kali QT per sigma P0 kali Q0 kali 100. Nah, ini dia indeks nilainya 231,52. Kita masuk indeks rantai. Indeks rantai itu perbandingan yang bersifat pasangan dan disusun secara berantai dari tahun ke tahun. Rumusnya ada 3. Yang pertama, rumus untuk indeks rantai harga. IT, T kurang 1 sama dengan PT per PT kurang 1 kali 100. Kalau indeks, jadi harga dia P kan, kalau kuantitas kan Q. Maka ganti aja rumus yang tadi dengan Q lambangnya. Lalu ada lagi rumus indeks rantai dengan metode agregatif tertimbang dengan timbangan tetap Q0. Rumusnya sigma PT kali Q0 per sigma PT kurang 1 kali Q0 kali 100. Contoh soalnya, tentukan indeks rantai untuk tahun 92 sampai 95 dengan tahun dasarnya 91. Ini harga, berarti kita pakai indeks rantai harga. Indeks rantai harga kan tadi rumusnya PT per PT kurang 1 kali 100. IT, T kurang 1 itu kan dia kalau rantai ini dia dibandingkan, dia disusun berantai secara tahun ke tahun. Jadi kita mulai dari tahun 91 dan 92 dulu ya. Tahun dasarnya kan tahun 91. Jadi T-nya 92, T kurang 1-nya 91. Jadinya P92 per P91 kali 100. 925 per 750 kali 100 gitu ya. Lanjut karena dia berantai, 93 sama 92 lagi, terus 94 sama 93, lalu 95 sama 94, itu yang terakhir ya. Nah, yang di soal tuh harusnya 1300 dan 1550, itu tahun 94 sama 95. Lalu masuk lagi indeks rantai dengan tahun dasar tetap. Kalau yang di atas tadi kan indeks rantainya tahun dasarnya berubah-ubah. Nah, ada pula rumus kalau seandainya tahun dasarnya tetap. Rumusnya adalah IT tambah 1, T kurang 1 sama dengan IT, T kurang 1 dikali IT tambah 1, T. Rumus di atas berlaku sebelum masing-masing indeks dikalikan dengan 100. Hasil perkaliannya baru dikalikan 100. Contoh soal yang tadi ya. Soal yang sebelum ini. Yang ini tadi. Dengan tahun dasar tetap tahun 91. Jadi tahun dasarnya tetap ya. Kita cari dulu 92,91, 93,9. Tadi kan udah kita cari ya indeks rantainya untuk 2 tahun masing-masing yang berdekatan. Kan yang katanya belum dikalikan 100, kita kalikan 100 dulu. Kita rubah dalam bentuk kali 100 gitu ya. 1,233 kali 100 itu kan sama hasilnya dengan 123,33.
Jadi pas kita masukkan ke rumusnya, I 92,91 jadinya adalah 1,233 kali 100. Kalau yang 1 I 93, karena ini tahun dasarnya 91 semuanya ya. Jadi dia berderet. I 9391 berarti kita gunakan yang 92 tadi, 92, 91 dan 93 dan 92. Kalau 94 indeks tahun 94 dengan tahun dasarnya 91, yang digunakan adalah tahun 92, 93, 94. Kalau yang indeks tahun 95 dengan periode dasarnya 91 terpakai dari 92 sampai 95 semuanya. Masuk lagi mengubah tahun atau periode dasar. Tujuan perubahan tahun dasar angka indeks ini untuk memudahkan dalam membandingkan dua kelompok untuk memperoleh tahun dasar yang sudah terlalu jauh dari tahun sekarang. Contohnya ini ada angka indeks harga mobil dengan tahun dasar 1985, angka indeks harga rumah dengan tahun dasar 1990. Mana yang lebih bagus? Kenaikannya mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini kan tahun dasarnya tidak sama. Jadi kita samakan tahun dasar mobil dengan rumah dulu. Misalnya mau samakan jadi tahun dasar 1950. Jadinya yang mobil ini kita rubah tahun dasarnya jadi tahun 1990. Rumusnya angka indeks tahun ke N kita bagi sama angka indeks tahun dasar yang baru. Tahun 1985 tadi ya, tahun 1985 kan angka indeksnya 100. 100 per angka indeks tahun dasar yang baru, 100 per 150 kali 100. 100 itu di tahun 1985 kan. 150 itu angka indeks di waktu 1950 yang mobil kan 150 dikali sama angka indeks di tahun 1990 di harga rumah 1986 110. Nah, jadi 150 ini sama. Ini 150 ini diambil dari yang tahun 1950 di mobil. 100 ini sama, 100 ini ya. Jadi perbandingannya ini kan udah sama tahun dasarnya. Kalau udah sama tahun dasarnya bisa kita bandingkan. Jadi harga rumah lebih cepat naik dibanding harga mobil. Kegunaan angka indeks, yang pertama untuk pendeflasian, perhitungan upah nyata dengan cara mengalihkan upah uang dengan daya beli rupiah atau upah uang dengan indeks harga. Upah nyata itu daya beli dari upah yang diterima, upah uang upah yang diterima pekerja dalam bentuk uang. Contoh berikut ini data rata-rata upah mingguan dari sebuah perusahaan garmen beserta indeks biaya hidup selama 5 tahun. Tahun 91 rata-rata upah mingguannya 5,03 dalam puluhan ribu rupiah ya. Indeks biaya hidupnya 98. Ini tanya, tentukan upah nyata mingguannya, tentukan kenaikan upah dan kenaikan upah nyata dari tahun 91 sampai 95. Jadi kita susun dulu dengan tahun dasarnya 91, sehingga indeks biaya hidup yang baru untuk tahun-tahun tersebut adalah tahun 91. Kita anggap dia 100 ya. Tahun 92 berarti 102,2 dibagi 98 dikali 100. Tahun 93 101,8 dibagi 98 kali 100. Jadi per yang di bawah itu adalah indeks biaya hidup di tahun 91. Jadi upah nyata mingguannya gimana cara mencarinya? Upah nyata mingguannya didapat dari upah rata-rata mingguan dibagi sama indeks yang baru yang tadi kita cari dikali 100.
kenaikan upah nyata dari tahun 91 sampai tahun 95. Kenaikan upah uang tahun 91 sampai 95 berarti kan 6,8 kurang 5,03 dibagi 5,03. Kalau upah nyatanya gimana? Dari hasil yang kita cari tadi, 6,16 dikurang 5,03 bagi 5,03. Jadi kenaikan upah uang tidak dapat mengimbangi kenaikan indeks yang terjadi sebelumnya, sehingga kenaikan upah nyata kurang sebanding. Yang kedua, kegunaan angka indeks itu adalah daya beli, merupakan angka relatif terhadap periode dasar pada waktu indeks disusun. Cara mengukur daya beli untuk berbagai tahun adalah dengan membagi daya beli tersebut dengan indeks tahun bersangkutan, kemudian mengalikannya dengan 100. Contoh, tentukan daya beli dari tahun ke tahun jika daya beli Rp1 pada tahun 91 bernilai 1. 1 dibagi indeks nilai pada tahun ke tahun yang kita cari tadi ya. Kan tadi kita udah mencari indeks nilainya nih. Nah, 104, 103, 106, 110. Jadi 1 kita bagi dengan indeks nilainya, kita kali 100. Ini dia daya beli tahun ke tahunnya.